Adapun materi yang akan kami sampaikan, yang pertama yaitu definisi dan batas wilayah pesisir, pentingnya kawasan pesisir, pengelolaan kawasan pesisir, dan inisiatif pengelolaan kawasan pesisir yang terpadu. Menurut Bitley et al., kawasan peralihan antara ekosistem laut, darat, dan udara yang saling bertemu dalam suatu keseimbangan yang rentan. Menurut Kay dan Alder, pesisir adalah wilayah yang unik karena dalam konteks bentang alam, wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan. Lebih jauh lagi, wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Menurut Departemen Kelautan dan Perikanan, dalam rancangan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, mendefinisikan bahwa wilayah pesisir sebagai kawasan peralihan yang menghubungkan ekosistem darat dan ekosistem laut, yang terletak antara batas sempadan ke arah darat sejauh pasang tertinggi dan ke arah laut sejauh pengaruh aktivitas dari daratan. Ada batas ke arah laut yang meliputi ekologis, yaitu kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan, seperti pasang surut air laut, intrusi air laut, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada administratif, yaitu batas terluar sebelah hulu dari desa pantai atau jarak definitif secara arbitrer. Yang selanjutnya yaitu ada perencanaan, bergantung pada permasalahan atau substansi yang menjadi fokus pengelolaan wilayah pesisir. Yang selanjutnya yaitu ada batas ke arah laut, meliputi ekologis, yaitu kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alamiah di darat, seperti aliran air sungai, runoff, dan selanjutnya yaitu dampak dari kegiatan manusia yang berada di darat, seperti bahan pencemar, sedimen, dan lain-lain, atau kawasan laut yang merupakan paparan benua. Yang selanjutnya itu ada administratif, wilayah yang memiliki luas 4 mil, 12 mil, dan seterusnya dari garis pantai ke arah laut. Yang selanjutnya itu ada perencanaan, bergantung pada permasalahan atau lanjutan substansi yang menjadi fokus pengelolaan wilayah pesisir. Penjelasan batas wilayah laut Indonesia. Untuk yang pertama, ada lereng kontinen. Ini merupakan termasuk ke dalam zona ekonomi eksklusif, di mana memiliki luas 200 mil atau 350 dengan landasan benua, dan hak eksekutif ekonomi negara pantai, dan tidak ada hak politis. Kemudian pada landas kontinen, di antara daratan dan lereng kontinen, yaitu terdapat laut teritorial seluas 12 mil laut dengan kedalaman penuh dan merupakan negara pantai. Dan ini merupakan zona tambahan sebanyak 12 mil. Yang selanjutnya yaitu ada tanjakan kontinen. Itu bagian tengah. Dan yang selanjutnya yaitu ada dasar laut samudera dalam. Ini merupakan wilayah lautan lepas dengan eksploitasi diatur oleh Badan Otoritas Internasional. Itu merupakan batas wilayah laut Indonesia yang sesuai dengan UNCLOS tahun 1900. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang pentingnya kawasan pesisir. Yang pertama, sumber daya pesisir terdiri atas sumber daya hayati, yaitu ikan, karang, dan juga mangrove, dan non-hayati berupa mineral dan juga jasa kelautan. Yang kedua yaitu pusat keanekaragaman tropis di dunia, sekitar kurang lebih 70 genus karang, 18% terumbu karang dunia ada di Indonesia, 30% hutan bakau dunia ada di Indonesia, 90% hasil tangkap ikan berasal dari perairan pesisir dalam 12 mil dari pantai, dan juga ada 140 juta penduduk, 60% Indonesia tinggal di wilayah pesisir 50 km dari garis pantai. Lalu ada memberikan kontribusi ekonomi sebesar 24,5%.
lalu ada 42 kota dan 290 kabupaten berada di pesisir sebagai tempat pusat pertumbuhan ekonomi. Ada potensi sumber daya pesisir. Yang pertama yaitu bisa dilihat di gambar, ada hutan bakau, padang lamu, rumput laut, dan juga ikan. Selanjutnya ada macam-macam pengelolaan. Yang pertama yaitu pengelolaan terpadu, yang kedua yaitu pengelolaan secara berkelanjutan, dan yang ketiga yaitu pengelolaan berbasis masyarakat, di mana pengelolaan terpadu adalah proses yang dinamis dan berkelanjutan dan secara terus-menerus. Sedangkan proses secara berkelanjutan yaitu suatu kegiatan dikatakan berkelanjutan apabila kegiatan pembangunannya secara terus-menerus, seperti kegiatan pembangunan ekonomi, ekologis, dan juga sosial. Yang terakhir yaitu pengelolaan berbasis masyarakat. Pengelolaan berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai suatu sistem pengelolaan sumber daya alam di satu tempat, di mana masyarakat lokasi tempat tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaannya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengelolaan wilayah pesisir terpadu, di mana ada keterpaduan antara pemerintah dan juga kewenangan, keterpaduan antara ekosistem darat dan juga ekosistem laut, keterpaduan antara disiplin ilmu, dan juga ada desentralisasi pengelolaan, dan juga ada konsistensi pembiayaan, ada konsistensi perencanaan, ada pranata kelembagaannya juga, dan ada keterpaduan antara lembaga atau sektor, pengakuan terhadap hak masyarakat, lalu ada pranata dan penegakan hukum. Pemanfaatan dan pengelolaan potensi pesisir di daerah. Potensi pesisir dimanfaatkan langsung oleh masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan tersebut. Mayoritas terdiri dari nelayan. Adapun nelayan memanfaatkan kekayaan laut berupa ikan, rumput laut, terumbu karang, atau lainnya guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada umumnya, perekonomian pesisir bergerak di sektor pariwisata atau ekowisata, sehingga pemerintah berupaya melaksanakan otonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, sekaligus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Kemudian, sistem perencanaan pengelolaan pesisir. Tahap pertama yaitu Atlas yang dikelola oleh Bapeda Provinsi. Tahap yang kedua, Rencana Strategis yang dikelola oleh Bapeda Provinsi dan Kabupaten. Tahap yang ketiga, Rencana Zonasi yang dikelola oleh provinsi dengan perbandingan wilayah 1:250, sedangkan kabupaten hanya 1:50. Tahap yang keempat, rencana pengelolaan yang dikelola oleh Bapeda Provinsi dan Kabupaten. Tahap yang kelima, rencana aksi yang dikelola oleh Bapeda Provinsi dan Kabupaten. Sedangkan tahap yang keenam dikelola oleh dinas-dinas kabupaten, yaitu tahap rencana pembangunan zona. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pengelolaan pesisir terpadu, di mana tujuan pengelolaan pesisir terpadu itu yaitu untuk mengurangi laju kerusakan sumber daya pesisir dan habitatnya dari aktivitas manusia. Yang kedua yaitu untuk mengurangi konflik pemanfaatan
Yang ketiga yaitu untuk menjaga proses-proses ekologis atau keanekaragaman biologis di wilayah pesisir dan lautan. Yang keempat yaitu mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu tentang kerangka perencanaan pengelolaan pesisir terpadu, yaitu ada rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, dan rencana aksi. Nah, rencana strategis itu yang harus kita lakukan yaitu menentukan visi dan misi daerah. Yang kedua yaitu rencana zonasi, yang harus kita lakukan yaitu mengalokasi ruang dan pengendalian pemanfaatan untuk perencanaan pengelolaan pesisir terpadu. Yang ketiga yaitu rencana pengelolaan, yaitu yang harus kita lakukan yaitu gimana kita bisa memandu atau panduan daerah dari prioritas pemanfaatan sumber daya manusia maupun sumber daya pesisirnya. Nah, yang ketiga yaitu rencana aksi. Nah, rencana aksi itu kita harus melakukan lokasi dan implementasi kegiatannya agar perencanaan pengelolaan pesisir terpadu yang akan kita lakukan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, adapun kerangka perencanaan pengelolaan pesisir terpadu itu yaitu ada rencana strategis. Apa sih rencana strategis itu, atau berperan dalam apa sih rencana strategis itu dalam pengelolaan sumber daya pesisir itu? Nah, rencana strategis itu berperan dalam menentukan visi dan misi serta tujuan pengelolaan sumber daya pesisir serta penerapan strategi untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu ada rencana zonasi. Nah, rencana zonasi ini berperan dalam menentukan arahan struktur dan pola ruang penggunaan sumber daya dan sumber daya pesisir tiap zona pada kawasan perencanaan, yang menentukan zona merupakan ruang di mana kebijakan diimplementasikan. Oke, selanjutnya yaitu rencana pengelolaan. Nah, rencana pengelolaan ini berperan untuk menyusun kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab untuk koordinasi pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga atau instansi pemerintahan dalam rangka persetujuan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di kawasan perencanaan pengelolaan pesisir terpadu. Selanjutnya yaitu rencana aksi. Nah, di mana rencana aksi ini berperan dalam menyusun tata waktu dan anggaran untuk satu periode atau periode-periode selanjutnya sampai terciptanya pengelolaan sumber daya pesisir terpadu. Nah, di mana sampai implementasi berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi terkait di dalam dunia usaha itu tercapai semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengelolaan pesisir terpadu. Yang pertama itu ada tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini meliputi proses administratif, pembentukan tim perencana, kemudian proses penyusunan rencana kerja, kemudian penyusunan personil, fasilitas dan pembiayaan, serta penyusunan pelatihan staf perencana. Kemudian, tahap yang kedua adalah tahap pengembangan. Pada tahap pengembangan ini meliputi proses pengumpulan data, proses identifikasi kepemilikan sumber daya alam, kemudian ada proses penataan kelembagaan, selanjutnya yaitu ada pengembangan strategi pengelolaan pesisir terpadu dan adanya partisipasi publik. Nah, kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini meliputi proses koordinasi program pengelolaan pesisir terpadu. Selanjutnya terdapat proses pengawasan dan penegakan hukum. Kemudian ada proses sistem perizinan. Selanjutnya yaitu proses mata pencarian alternatif, dan yang terakhir yaitu adalah proses pengelolaan berbasis masyarakat serta penyadaran. Yang keempat yaitu ada tahap inisiasi yang meliputi proses partisipasi publik. Yang kedua itu ada proses identifikasi isu. Selanjutnya ada proses survei sosial. Kemudian ada proses penilaian sumber daya. Dan yang terakhir ada proses penyadaran masyarakat. Tahap kelima yaitu tahap sertifikasi yang meliputi proses persetujuan pengelolaan pesisir terpadu. Yang kedua ada proses penerangan pemerintah. Selanjutnya ada proses sertifikasi. Selanjutnya ada proses penetapan pengelolaan pesisir terpadu dan Pemda. Dan selanjutnya ada proses pengesahan pengelolaan pesisir terpadu. Dan yang terakhir ada alokasi dana APBD. Sedangkan
Tahap keenam yaitu tahap pelembagaan yang meliputi satu proses evaluasi, kedua yaitu proses penyempurnaan strategi dan aksi, yang ketiga proses demonstrasi hasil positif, selanjutnya ada proses pengembangan skala, dan yang terakhir adalah pelembagaan pengelolaan pesisir terpadu. Selanjutnya tentang permasalahan pemanfaatan dan pengelolaan pesisir. Pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir ini belum memperlihatkan konsep daerah pesisir sebagai suatu kesatuan ekosistem yang tidak memperhatikan daerah atau wilayah administratif pemerintahan, sehingga hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antar daerah. Pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir sendiri cenderung bersifat sektoral, sehingga kadangkala melahirkan kebijakan yang tumpang tindih antara satu sama lain. Penyebab degradasi kondisi daerah pesisir secara tidak langsung juga disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam di hulu yang berpengaruh terhadap muara di pesisir. Kemudian, kewenangan daerah dalam rangka otonomi daerah belum dipahami secara komprehensif oleh para stakeholders. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.